Gue di sini bakal berbagi pengalaman tentang patah tulang selangka yang dengan pemasangan pen sampai hari ini. Kali ini gue bakal sharing ke teman-teman semuanya mengenai pengalaman hidup gue, dan gue sangat senang bisa ngasih pengalaman hidup gue, bisa ngasih hal yang bermanfaat, motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Dan YouTube ini salah satu jalan untuk saya untuk memberi motivasi dan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Dan di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman tentang pengalaman cedera tulang selangka saya yang pada bulan Juni lalu itu. Pada malam hari itu, ketika gue lagi kendara, gue ngalamin kecelakaan. Dan ternyata tulang di sebelah kiri gue ini patah. Dan awalnya itu gue mengiranya itu bengkok. Cuma kemudian gue dievakuasi. Dan itu kejadiannya pada malam hari itu sekitar jam 8, kalau nggak salah ya, gue udah agak lupa. Dan setelah kejadian itu gue benar-benar takut kalau ke rumah sakit. Dan akhirnya gue ngubungin teman gue untuk datang ke tempat lokasi gue jatuh di situ, dan ke tempat dia untuk dia ke tukang urut patah tulang di daerah teman gue. Dan pada saat tindakan dengan tukang patah tulang dilakukan, saya kembali ke rumah pulang, diantar sama teman-teman gue dengan kondisi tangan gue yang udah disangga. Dan pada hari itu bener-bener gak enak banget, sumpah, karena gue gak bisa tidur seharian karena sangat sakit sekali. Keesokan harinya tuh baru keluarga gue ngerasa khawatir dengan kondisi gue, terus ke rumah sakit gue melakukan ronsen untuk ngecek keadaan tulang gue itu kayak gimana sih, seberapa parahnya. Dan ternyata nih, setelah ngelakuin itu nggak cuma patah tapi juga retak. Mungkin karena pada saat malam itu pada saat malam itu kali, pas waktu dibawa ke tukang urut itu. Terus setelah tahu hasilnya kayak gitu, gue langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di Cibinong, rumah sakit swasta yang ada di Cibinong, untuk melakukan tindakan operasi pemasangan pen. Nah, gue menuju dokter spesialis ortopedi untuk melakukan tindakan itu. Nah, sebelum melakukan itu, gue dirawat inap di situ dan puasa, nggak boleh makan dari jam berapanya, sorry, udah agak lupa. Setelah itu besoknya pukul jam 8 pagi gue menuju ke ruang operasi untuk melakukan tindakan. Oke, tenang aja, untuk selama tindakan pemasangan itu nggak akan rasain sakit sedikit pun, karena akan dibius selama 3 jam. Dan setelah dibius gue dikasih obat anti nyeri, dan itu sangat membantu pereda nyeri, jadi nggak terlalu sakit pasca operasi. Setelah dioperasi gue masih berada di ruang rawat inap selama seminggu, karena di situ gue masih ngerasain tebas dan bau-bau setan dan bau obat. Setelah seminggu dirawat inap di situ, gue diizinin oleh dokternya untuk bisa kembali ke rumah dengan tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat. Dan ketika di rumah, keadaan gue udah agak membaik dibandingkan yang sebelumnya, sebelum awal-awal kejadian itu, karena tulang gue udah nggak nonjol lagi di bagian sini dan rata, karena udah dipasangkan di sini, dipasang. Ini gue kasih pengalaman ini karena ini salah satu pengalaman yang paling berharga untuk gue. Jadi jika ada teman-teman yang punya nasib atau sama kayak gue dan pemasangan pen itu pengalaman yang gak enak, karena ini pengalaman yang semestinya gak harus kita alamin, karena ini suatu pengalaman yang bermanfaat. Dan untuk teman-teman semoga nggak ngalamin hal yang sama seperti gue, karena patah tulang tuh bener-bener gak enak. Dan pada saat pemasangan pen,
Dan pada saat pemasangan pen itu, gue merasain bener-bener ada yang janggal gitu. Karena kita memasuki apa suatu benda ke dalam tubuh kita yang biasanya nggak ada gitu seperti biasanya. Tapi awal mulanya dipasang pen itu kita kita rasanya ada yang aneh di dalam anggota tubuh kita seperti yang gue bilang tadi. Nah tapi lama-kelamaan kita jadi bakal terbiasa. Ya buat untuk teman-teman yang belum pasang pen dan yang pengen operasi karena alami hal yang sama yang gue alamin, apapun jenis part tulangnya, pokoknya harus berani ya, karena itu semuanya udah resiko. Dan kalian harus berani mengambil tindakan. Waktu operasi pun jangan takut, karena kita nggak akan rasain sakit sedikit pun. Karena kita udah dikasih obat bius untuk menghilangkan kesadaran kita. Dan juga bius untuk menghilangkan rasa sakit pada tubuh kita. Waktu itu gue dibius melalui infus. Waktu setelah itu gue udah bener-bener gak ngerasain apa-apa. Pada saat selesai setelah 3 jam, gue tiba-tiba udah di ruang tunggu. Cuma gue ngerasain dingin aja, cuma belum ngerasa sakit. Cuma agak-agak kebas dingin, mau bau-bau kesehatannya mungkin. Nah, dan itulah yang harus kalian tahu dan jangan pernah takut dan ragu buat ngelakuin tindakan ini pemasangan pen, karena nggak ada sakit sedikit pun saat dioperasi. Dan kalian juga nggak tahu seperti apa kan gitu, karena benar-benar nggak sadar diri gitu, nggak menyadarkan diri. Jadi buat teman-teman yang takut untuk masang pen karena takut sakit, tenang aja, kalian nggak bakal ngerasain sakit, yakin deh, serius, karena gue udah ngalamin dan itu pengalaman gue juga pertamanya dulu gitu, takut, aduh gue dioperasi, bener-bener takut sih gue kalau berbau-bau operasi, berbau darah gitu, berbau-bau benda-benda kedokteran, gue bener-bener takut. Tapi lama-kelamaan gue beraniin diri, karena pada saat itu gue cuma ke urut tradisional yang seperti gue udah bilang tadi tuh, yang biasa sangat tindakan yang gue ulang lagi yang udah gue bilang tadi. Nah setelah operasi gue tuh sadarnya jam 12, jam 12 siang gue sadar. Jam 12 siang langsung dibawa ke ruang rawat inap lagi. Buat teman-teman kita memang punya buat teman-teman kita memang punya kekurangan, tapi kita nggak harus terganggu sama kekurangan kita. Yang kita bisa lakukan itu kita harus bisa memilih untuk sekarang mana yang bisa kita lakuin dan mana yang enggak. Jadi kita harus, hidup itu ada beberapa hal yang nggak bisa dilakuin lagi setelah udah alami seperti ini. Tapi gue bisa lakuin hal-hal yang gue inginkan. Jadi gue bisa milih-milih mana yang bisa gue lakuin, mana yang enggak. Berbeda dari sebelum gue mengalami hal ini, gue bisa lakuin semua hal. Semuanya. Kalau sekarang gue harus milih mana yang bisa, mana yang enggak. Kayak gitu. Contohnya misalnya gue sering olahraga, misalnya. Biasanya kan pull up, gue bisa pull up di situ tuh udah ada. Di situ alat pull up gantung gitu. Sekarang udah nggak bisa gue, karena benar-benar belum sembuh total, masih belum dibolehin. Jangan kan pull up, gue olahraga skipping aja belum dibolehin. Jadi olahraga kecil-kecil aja dulu, lari tempat atau enggak kayak sepeda gitu yang diem di tempatnya gitu. Iya, dan ini merupakan suatu anugerah selama gue operasi, dan ini adalah pengalaman yang sangat berharga, dan gue bisa sharing ke teman-teman dan kalian juga bisa sharing ke teman-teman lainnya. Dan untuk teman-teman yang udah pernah alami, kalian bisa ngasih ke teman-teman yang belum tahu juga bahwa pasang pen itu nggak sakit, kalian nggak akan rasain apa-apa, dan kalian juga bisa kasih semangat pada mereka dan memberikan inspirasi dan pengetahuan-pengetahuan yang baru, dan kita bisa saling berbagi ke teman-teman. Dan ini adalah salah satu pengalaman yang baik, dan pasang pen ini jalan yang baik bagi saya, karena sebelumnya saya urut tradisional mengakibatkan tulang saya yang ini retak. Puji syukur baik lagi dan masih rasa ada
pen, tetapi ini bisa dilepas, dan pen itu emang bisa dilepas, tenang aja. Yang mudah-mudahan melakukan aktivitas yang normal itu, dan kalian harus yakin itu mengenai masa penyembuhan. Saya belum benar-benar pulih karena saya masih dalam 4 bulan, dihitung dari bulan Juni sampai sekarang. Tapi kalau untuk masa penyembuhan ini beda-beda, ada yang 6 bulan sampai dengan 1 tahun, ada yang cepat, ada yang lama, karena itu berbeda-beda setiap kondisi patah tulangnya, ada yang parah, ada yang enggak gitu. Dan kalian harus kuat, pokoknya kalian harus kuat untuk jalan itu, karena itu bagian dari ketentuan hidup kalian. Pokoknya dari yang pertama itu, dari kejadian dilanjut dengan pemasangan pen, dan sampai saat ini. Nah, dan buat teman-teman, itulah pengalaman gue yang bisa gue sharing. Jika teman-teman ada pertanyaan buat gue yang teman-teman belum tahu dan mungkin gue tahu dan gue pernah ngalaminya, boleh teman-teman juga komentar di bawah ini. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian juga bisa kasih motivasi dan pengalaman gue yang baik itu. Gue sangat senang untuk berbagi pengalaman yang sangat bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, bisa juga kalian sharing untuk teman-teman yang perlu pengetahuan tentang ini. Boleh kasih info ke dia, kasih semangat ke dia, dukungan ke dia. Ini adalah tentang kehidupan gue, dan gue pengen berbagi inspirasi bagi banyak orang dan memberi banyak manfaat ke teman-teman dan banyak orang. Dan jika gue ada kata-kata yang kurang mengenakan dan kurang berkenan dan video ini, gue mohon maaf. Jika ada manfaatnya, kalian bisa ambil dan kita berbagi ke teman-teman lainnya hal yang bermanfaat. Pokoknya kita harus saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kali ini aja yang bisa gue sampaikan. Dan jika bermanfaat, terima kasih dan panjang umur untuk semua hal-hal. Fearless.